Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa sahabat ragam tani senusantara. Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, mudah-mudahan kita semakin akrab dan bisa saling berbagi pengalaman tentang berbudidaya porang dan tanaman-tanaman pertanian lainnya. Tak lupa juga ya, tetap kita ucapkan salam porang. Kalau rokok di sini ya bos. Oke Pak, dimanapun Anda berada di kesempatan sore ini, saya akan sedikit berbagi tips cara menanam bibit setekan buah, entah itu apa saja jenisnya. Gimana sih supaya hasilnya tidak berubah atau seperti yang diinginkan? Karena biasanya banyak nih orang nanam jeruk, mangga, jambu, apapun itu ya, bibitnya sudah bagus, sudah setekan, ditanam, rasanya jong. Dikira manis, nggak taunya kecut. Dikira buahnya bisa lebat, nggak taunya si ciloro dan lain sebagainya. Kebetulan sore ini saya ada di sebuah, tetap juga ya, kebun porang di bawah naungan jeruk, pohon jeruk ya. Dan lagi juga tak lupa saya ucapkan atau saya mohon yang belum subscribe, tolong bantu subscribe jika video ini menarik jenengan untuk di subscribe. Jika tidak, yuk ya sudah, biarkan saja, tonton saja, tinggalkan komen yang sifatnya membangun untuk saya, kritik yang bisa untuk saya belajar atau introspeksi diri. Itu adalah hal yang sangat berarti. Baik, mari kita lihat. Ini dia, ini porangnya. Ini sama yang punya, ini bukan punya saya Pak ya, punya orang. Sama yang punya ditanam awalnya dari bibit kata up 1000, bukan, up 2000. Up 2000 ditanam satu musim. Dan kebetulan waktu itu masih, saya tahu betul, waktu itu masih jarang sekali di sini orang tanam porang. Dibelinya itu mahal sekali harganya. Dan itu pun hanya dikasih sedikit. Cuma dikasih setengah kilo aja disuruh bagi 2. Dan kalau saya nggak salah ingat, waktu itu dibeli dengan harga per 1 kilonya Rp550.000. Jadi setengah kilo itu sekitar Rp275.000 atau Rp280.000 waktu itu. Nah sekarang berhasil dikembangkan, sudah mulai agak besar, dan mudah-mudahan bisa menjadi cikal bakal untuk menanam porang di wilayah kami hingga swasembada porang nantinya bisa tercapai di daerah kami. Porangnya saya, yang lain masih bongkor Pak, soalnya yang punya pegawai perusahaan, jadi disambi-sambi. Ini jeruknya, dulur, enak sing ngarep jeruk. Tinggal ambil aja nih. Ini kebun jeruknya. Baik, yang saya bilang tadi, seperti apa yang saya bilang tadi, gimana sih caranya menanam pohon buah, apapun buah itu, kalau ditanam biar rasanya tetap nggak berubah seperti apa yang kita harapkan. Wah jeruk Pak, aduh sekre Pak, jeruk. Di sini murah Pak jeruk ini. Kalau di sini ini mungkin nggak mungkin ya. Di sini jeruk ini hanya Rp10.000 per kilogram. Kalau pas lagi musim, kalau pas nggak lagi musim ya bisa Rp15.000, bahkan lebih. Rambutan. Ada telurku yang mau rambutan, tuh bisa ambil. Ada jeruk, ada rambutan, ada juga buah naga.
jeruknya. Baik, kita kembali ke tema ya. Gimana sih caranya menanam agar tidak berubah ininya, rasanya, biar bisa jadi ilmu bekal kita ke depan untuk menanam, terutama para petani-petani muda yang baru berumah tangga, yang ingin menanam buah dan biar hasilnya lebih bagus. Baik, seperti ini Pak ya. Jadi ketika bibit kita dapat atau bibit setekan yang kita dapat, di sini kan seperti ini. Ini yang saya tunjuk ini Pak, ini kan batang asli. Kemudian yang ini batang setekan. Banyak para petani ini yang salah atau yang gagal paham di sini dengan cara menanam ini. Rata-rata dari mereka di tempat kami ya, setahu saya, ketika saya pas melihat atau apa segala macam, akhirnya pun saya kasih tahu juga. Jadi tujuannya sih biasanya biar tanaman ini tambah bagus, ini dibuat semacam gundukan, sehingga gundukan tanah itu menutupi pangkal setekan ini atau ujung setekan ini ya, ujung setekan ini. Kalau ini sampai tertutup tanah dan dia tumbuh akar serabut kecil-kecil ataupun besar, maka ini nanti akan hilang kualitas setekan pohon di atas ini. Dia akan seperti pohon alami seperti biasa. Yang rasanya tadinya kecut, kecut juga. Yang tadinya berharap buahnya lebat, nggak akan lebat. Dia akan seperti buah atau pohon yang ditanam seperti biasa kebanyakan orang tanam, atau bibit yang bukan dari setekan. Nah, jadi perlu diketahui, usahakan kalau menanam pohon setekan jangan di tempat gundukan atau diuruk tanah, digunduki tanah sampai batas setekan ini. Jadi biarkan saja yang diuruk yang di bawah, setekannya tetap ditonjolkan ke atas. Jangan sampai kena tanah sedikit pun. Itu pasti nanti rasanya akan berubah. Oke, saya kasih satu contohnya. Nah, ini dia. Ini kan batang asli alamnya. Ini pohon setekannya atau bibit setekannya. Kita lihat sekeliling. Nah, tertutup rapat sama tanah sebagian atas ini. Padahal nggak semuanya, ini cuma separuh ya, separuh lebih tapi. Tapi kita lihat tengok batangnya. Akibat salah persepsi. Lihat. Dia sangat berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Ini yang nggak ketutup tanah Pak ya, lebih rindang, lebih lebat, lebih hijau. Sementara ini nampak kayak kurus sekali, seperti tampak kurus sekali, kering banget bahasa Jawa nih, kering banget, kayak gak diurus. Jadi kayak pohon asli nih. Nih Bapak bisa lihat ya. Jadi sahabat tani, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para petani-petani muda yang mau belajar menanam, entah untuk bibit apa aja ya. Jika ada salah dalam saya bersikap atau berbicara atau dalam pengambilan gambar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga saya ingatkan, karena sekarang ini situasi COVID semakin berkembang, sebagaimana kewajiban saya menyampaikan, karena saya orang kampung atau ASN yang bekerja di kampung, tetap jaga jarak, pakai masker, ikuti prokes. Yang belum vaksin tolong vaksin, agar keluarga kita dan semua sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, tetangga kita semua saling terlindungi. Lebih kurangnya
dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atine ayem kerasa aman kondo barang pangeran sabar nerimo senajan pas-pasan kabeh tinadir saka pangeran kabeh tinadir saking pangeran.